namanya juga ibadah. Menghamba kepada Allah berarti ya nurut, patuh, tunduk, totalitas kepada Allah, tidak ada yang ditolak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nusabbihuhu wa nukabbiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah wa ala man ittaba'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini Allah masih melimpahkan nikmatnya, rahmat, hidayahnya, inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan dan kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah sholat subuh berjamaah, sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pagi hari ini kita mengangkat tema tentang barometer dari ibadah yang makbul. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita faham, kita ketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh ciptaannya itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan langit dan seisinya tidaklah sia-sia. Allah menciptakan bumi dan seisinya juga ada tujuannya. Allah menciptakan tanah, menciptakan tumbuhan, menciptakan air, udara, semua ada tujuannya. Menciptakan tangan, menciptakan kaki, akal, pikiran, semuanya juga ada tujuannya. Tidak ada yang sia-sia. Begitu pula para jamaah sekalian, Allah menciptakan kita sebagai manusia juga punya tujuan pasti. Tidak ada yang sia-sia, tidak main-main. Dan bagi kita orang Islam untuk mengetahui tujuan penciptaan kita itu sangat mudah. Karena memang sudah dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya tidak akan ciptakan jin, saya tidak akan ciptakan manusia, kata Allah, kecuali hanyalah untuk beribadah. Karena inilah para jamaah Bapak Ibu sekalian, maka menjadi penting, bahkan paling penting bagi kita semua untuk paham, untuk mengerti, untuk mengetahui dengan sebenar-benarnya, dengan sebaik-baiknya apa sebenarnya makna ibadah yang diinginkan oleh Allah Sang Pencipta kita kepada kita semuanya. Sebab kalau kita paham, mengerti benar makna ibadah yang diinginkan Allah, besar kemungkinan tujuan hidup kita tidak akan menyimpang dari yang diinginkan oleh Allah. Tetapi kalau tidak paham, tidak tahu, atau salah dalam memahami ibadah itu, maka kemungkinan juga ada menyimpangnya dari tujuan hidup yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Para jamaah Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya makna ibadah itu yang diinginkan oleh Allah? Para ulama membantu kita semuanya untuk faham dengan benar. Ibadah dari kalimat abdun, dari penghambaan, menghamba kepada Allah, sehingga kita tidak punya hak atas diri kita sendiri, karena kita adalah ciptaan Allah dan kita adalah miliknya Allah. Sebagai seorang hamba maka harus tunduk, harus taat pada seluruh kemauan aturan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah maka para ulama memberikan definisi dari ibadah yang diinginkan oleh Allah itu adalah al-khudu' wa tadarru' ma'al hub lillahi ta'ala. Makna ibadah itu adalah sebenarnya adalah al-khudu' wa tadarru', tunduk, patuh, totalitas karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunduk, patuh, totalitas karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan bermakna ibadah seseorang yang tunduk kepada sebagian aturan Allah, sebagian tuntunan Allah, di sisi lain nggak mau tunduk, nggak mau taat pada aturan Allah yang lain, milih-milih ayat, milih-milih perintah, milih-milih larangan, maka tidak sesuai dengan makna ibadah yang sebenarnya kalau itu yang kita lakukan. Namanya seorang hamba, Bapak Ibu para jamaah sekalian, maka tentu wajib taat kepada tuannya, kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah barangkali yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad bahwa sholatku, bahwa ibadahku, bahwa hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana dengan yang lain? Bekerja misalnya, berkeluarga, misalnya menikah, misalnya punya harta, punya jabatan, punya ketenaran, punya anak, punya istri, punya rumah, punya mobil, punya segala-galanya, maka sebenarnya itu semuanya kalau itu dilakukan karena Allah, sesuai tuntunan Allah, maka itu menjadi ibadah. Karena itu semua aktivitas kita dalam hidup ini hanyalah sarana ibadah. Ngaji seperti ini, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, itu adalah bagian dari ibadah, jenis-jenis ibadah, bukan ibadah itu sendiri. Sehingga semuanya itu baru bermakna ibadah kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan tunduk, dengan patuh sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau enggak, maka hanya akan menjadi ritual-ritual tanpa makna. Maka kita temukan dalam sejarah, ada juga orang Islam tapi dicap oleh Allah sebagai munafik. Syahadat, ya ikut syahadat. Sholat, ya ikut sholat. Zakat, masuk. Haji, umroh, jihad, dakwah, sodako, semua dia lakukan. Tetapi hatinya tidak ikut ibadah. Dia lakukan itu semua karena selain Allah. Dia lakukan itu semuanya karena sesuatu yang dia inginkan selain ridhonya Allah. Maka itu semuanya menjadi ritual tanpa makna.
maka menjadi ibadah yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus tahu pasti mengerti betul makna ibadah itu sendiri adalah ketundukan. Tetapi bukan tunduk pada sebagian aturan Allah, tuntunan Allah, syariat Islam. Tidak. Namanya juga ibadah. Menghamba kepada Allah berarti ya nurut, patuh, tunduk, totalitas kepada Allah, tidak ada yang ditolak, tidak ada yang dipilih-pilih. Apapun yang aturan Allah mau, dia laksanakan. Itulah kita bisa lihat bagaimana cara para nabi semuanya, termasuk Nabi Muhammad SAW, dalam menghamba, dalam beribadah kepada Allah. Apapun resikonya, beliau jalani secara totalitas, ikhlas, karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita pun sebenarnya harus bercermin, berkaca kepada Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat, didikan dari Rasulullah SAW, bagaimana menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar bisa kita baca, kita lihat totalitas Nabi Muhammad dan murid-murid, sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu di dalam beribadah, dalam berjuang, dalam berdakwah kepada Allah. Hartanya, jiwanya, tenaganya, pikirannya, semuanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita baca dalam sejarah, ternyata Ibunda Khadijah itu saudagar kaya. Diriwayatkan dalam sejarah kekayaannya ya tidak tanggung-tanggung. 2/3 dari harta orang Arab itu milik Khadijah radhiyallahu anha. Tetapi beliau sampai akhirnya habis total harta bendanya demi menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah habis, ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Khadijah, wahai bunda, wahai kasihku, wahai istriku Khadijah, kenapa kamu menangis? Apakah kamu menyesal hartamu habis di jalan Allah, menghamba, berdakwah kepada Allah?" Maka jawab Khadijah, "Iya ya Rasulullah, kami menyesal harta kami semuanya habis untuk beribadah, untuk berjuang di jalan Allah." Kenapa wahai Khadijah? Iya, karena kami sudah tidak ada lagi yang bisa kami bantukan untuk Islam, untuk dakwahmu wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, seandainya nanti kamu membutuhkan jembatan dakwah, sedangkan kamu membutuhkan aku, makalah ambillah tulang-tulangku sebagai jembatan untuk dakwahmu. Sebuah gambaran sebagai seorang muslim yang totalitas dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seperti ini begitu banyak dalam sejarah panjang umat Islam. Kalau toh kita tidak mampu seperti itu, maka setidaknya pemahamannya harus benar. Sehingga kita merasa kalau ada sesuatu yang kurang, kita merasa bersalah. Kita merasa masih kurang, sehingga kita tergerak untuk minta maaf, istighfar, berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kekurangan itu diampuni oleh Allah. Karena kalau tidak, bisa jadi kita itu bersalah tapi nggak merasa bersalah, merasa benar. Dan itu orang yang bersalah tapi merasa benar, itu biasanya ya susah untuk bertaubat, untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, ibadah yang dimaksud oleh Allah adalah
dua jenis ibadah. Yang pertama adalah ibadah al-qalbiyah, yang kedua adalah ibadah al-jawarihiyah. Ibadah al-qalbiyah ini adalah merupakan asyrafu ma fil insan, adalah sesuatu yang paling mulia pada manusia. Bahkan Rasulullah sendiri menjamin dalam masalah ibadah qalbiyah ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghatan, fa idza salahat salahal jasadu kulluhu, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, ala wa hiya al-qalbu." Rasulullah mengingatkan, ala, ingatlah, inna fil jasadi mudghatan, sesungguhnya dalam badan manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kulluhu, jikalau segumpal daging itu baik, seluruh badannya menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu, jikalau segumpal daging itu rusak, ya rusak seluruh badannya. Apa itu? Ala wahiyal qalbu, ingatlah, itulah hati nurani. Maka ini harus menjadi konsentrasi kita tentang ibadah qalbiyah itu. Jangan sampai kita salah niat, karena apapun bisa menjadi ridho Allah, surga Allah, pahala kalau niatnya benar, dan apapun menjadi tidak berpahala kalau niatnya tidak benar. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya syarat sahnya seluruh amal itu bergantung niatnya. Maka amalan hati ini harus kita perhatikan baik-baik. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri memberikan resep supaya hati kita itu sholahat, senantiasa bagus, baik, dengan 6 cara. Yaitu yang pertama adalah aklul halal, untuk menjamin hati nurani kita enggak budek, enggak reget, enggak kotor, enggak suram, enggak hitam. Maka yang pertama harus diperhatikan, kata Imam Al-Ghazali, adalah aklul halal, adalah makan dengan rizki yang halal. Karena itu sebagai seorang Islam, kita memang dianjurkan oleh Allah untuk selektif dalam makanan. Tidak boleh asal enak, asal bergizi, asal nikmat, tidak boleh. Tetapi harus terjamin halalan thayyibah. Harus terjamin bahwa rezeki yang masuk pada diri kita itu halal dan baik. Karena kata para ulama, jikalau inputnya halal, maka outputnya akan halal. Jikalau inputnya haram, maka outputnya juga haram. Baik diri kita sendiri atau ngajak orang lain, maka kita bisa bercermin dari nasihat Imam Al-Ghazali ini. Kalau terasa kita berat amal soleh, ibadah, berdakwah, berbuat baik, berat, barangkali ada sesuatu yang masuk pada perut kita ini yang tidak halal, yang tidak thayyib, yang tidak baik, yang haram. Itu membuat kita jadi berat tahajud, berat ngaji, berat beramal soleh, berat untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam, berat untuk jujur, berat untuk berbuat baik. Maka kalau itu kita rasakan seperti itu, maka kita harus senantiasa muhasabah, koreksi diri. Kalau sudah ditemukan, harus kita hindari. Dan diantaranya adalah makanan yang sering membuat seseorang itu
menjadi taat, menjadi bertakwa, menjadi baik karena faktor makanan itu. Dan sebaliknya menjadi orang yang tidak baik, buruk, jelek, cenderung pada yang maksiat, berat sama yang baik, biasanya ada faktor dari makanan tersebut. Yang kedua adalah at-tilawah ma'at tadabbur. Yang kedua, kita tilawah, senantiasa membaca Al-Quran ma'at tadabbur, tapi dengan mentadaburi maknanya, merenungi maknanya, bukan sekedar hatam lagi, walaupun itu sudah baik, tapi untuk menjaga, membentengi, memperbaiki hati kita tidak cukup gitu, tapi harus paham makna Quran itu sendiri, kita renungi, kita tadaburi, kita ikuti arahan-arahan dari Al-Quran tersebut. Yang ketiga, jama'atus sholih, kita hendaknya senang berkawan, berkumpul, menyatu dengan jamaah yang soleh, dengan kawan, dengan kelompok-kelompok yang baik-baik. Karena biasanya kawan, kelompok, teman dekat itu nular. Sebagaimana Rasulullah pernah menyatakan, berkawan dengan pandai besi akan kecipratan apeknya atau apinya, tapi berkawan dengan penjual minyak wangi akan ikut wangi, walaupun dia juga tidak punya minyak wangi. Perlu sekali kita membentuk, membikin, mengajak, bergabung dengan jamaah yang soleh, kelompok-kelompok yang soleh ini. Dan yang paling mudah ditemukan di akhir zaman ini orang-orang itu adalah gelibet di masjid, sekitar masjid, orang-orang di masjid. Biasanya orang-orang yang senangnya, kerasannya, suka-suka gelibet, suka-suka ngurus-ngurus masjid, itulah orang yang tersisa di zaman ini. Biasanya yang mudah kita dapatkan orang yang soleh, orang yang solihah, dibanding kita mencari teman di diskotik misalnya, atau dibanding kita di tempat dugem misalnya, atau di tempat-tempat supporter bola misalnya. Walaupun banyak penuh kayak gitu, biasanya ya ada yang soleh, tapi biasanya ya lebih mudah kita temukan di masjid-masjid. Yang keempat, qiyamul lail. Kata Imam Al-Ghazali, kita disuruh membiasakan qiyamul lail walau rok'atain, walaupun cuma 2 rakaat. Kita tahajud, kita laksanakan qiyamul lail, dan itu da'bus sholihin. Itu memang kebiasaan orang-orang soleh sepanjang zaman. Nah, kita juga tentu itu nggak mudah kita lakukan, tetapi kalau kita biasakan, insya Allah malah menjadi nikmat. Tapi biasanya kita lakukan ya berat awal-awal, apalagi itu bangun jam 3, bangun jam 2, setengah 3. Dikala orang pada tidur, kita bangun sendirian qiyamul lail, maka itu akan terasa berat. Tetapi itulah da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh yang juga kita hendaknya meneladaninya, walau mungkin hanya 2 rakaat. Yang kelima, as-siyam. Kita biasakan untuk puasa, tentu puasa Ramadan ya. Kalau sudah di luar Ramadan, ada namanya Shaum Ayyamil Bid, puasa hari-hari putih 13, 14, 15 Hijriah, atau puasa Senin Kamis, atau kita puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak puasa. Dan yang keenam adalah zikrullahi dauman, adalah senantiasa berzikir kepada Allah.
Ketemu kawan, ingat Allah. Ketemu anak, ketemu istri, ingat Allah. Ketemu ustadz, ingat Allah. Ketemu makanan, ingat Allah. Ngelihat gunung, ingat Allah. Ngelihat langit, ingat Allah. Lihat lautan, ingat Allah. Lihat hewan, ingat Allah. Lihat duit, kira-kira ingat Allah enggak? Ingat sekali ya. Alhamdulillah, karena duit itu bisa apa ya, bisa melakukan sesuatu yang banyak hal. Kalau dibelikan es ya adem, belikan bakso panas, itu duit. Maka ngelihat duit harusnya kita ingat yang ngasih duit, ingat yang ngasih rezeki. Alhamdulillah, berapapun dapatnya kita bersyukur kepada Allah. Kalau itu kita lakukan, insya Allah di semua aktivitas hidup kita itu terus akan zikrullah, akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu semua kita lakukan, itulah insya Allah salah satu cara untuk membentengi hati nurani kita itu supaya terus berkilau, jernih, bagus, baik. Karena hati nurani kita itu bisa gelap, hitam, pekat, medut, burak, jelek dengan maksiat. Sebagaimana dalam Al-Quran dinyatakan, bal rona ala qulubihim. Kan tetapi ada titik-titik hitam. Satu kali dosa, satu kali titik hitam. Kalau 1000 dosa, 1.000.000 dosa akan menutup hati nurani kita menjadi gelap. Dan kalau sudah gelap, orang itu menjadi tidak normal. Yang biasa gampang kita lihat ya, ada kopi, ada teh, ada susu, ada air putih, ada es degan dan lain sebagainya. Minum Virtus, minum minuman keras yang membuat dia malah rusak, sampai tidur-tidur di got barang atau mati karena minuman keras. Betapa banyak minuman yang enak-enak di negeri kita ini, halal, baik, tapi gak suka, malah sukanya yang madorot, yang rusak pada dirinya. Itu biasanya kalau hati nurani sudah mulai rusak, gelap, ibarat radar wis gak berfungsi. Kalau lihat masjid itu pembawaannya mangkel gitu, apalagi ngelihat ustadznya, pingin dibom aja. Dinasehati, disampaikan kebenaran itu terasa panas. Nah itu biasanya hati yang sudah gelap, rusak. Nah untuk menjaga supaya jamin terus berkilau, bersih, jernih, ya nggak jamin. Wong memang Allah menyatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhami hati-hati jiwa-jiwa yang fajir dan yang takwa. Ya naik turun. Nah supaya turunnya ndak banyak, naiknya yang sering. Nah inilah diantara nasihatnya Al-Imam Al-Ghazali. Ini kalau kita lakukan, insya Allah kalau ada salah nggak sampai geladrah, nggak sampai buta, nggak sampai larat, nggak sampai parah. Ada salah langsung bunyi alarm. Ini Allah ndak ridho. Allah tidak ridho, malu pada diri sendiri, malu kepada Allah, kemudian dia berusaha menghentikan. Tapi kalau hati sudah hitam pekat, ya itu kebalik. Sesuatu yang diridhoi Allah, bosen, mangkel, murka, tidak mau. Tapi sesuatu yang ngajak ke neraka, dibiayai, dihukum, seneng. Nah itu biasanya hati-hati yang sudah gelap, yang rusak, sudah tidak normal lagi, tidak berfungsi sebagai radar yang baik. Para jamaah sekalian, disinilah maka kita harus faham, tahu betul bahwa
Al-qalbu qabilun lil huda wal qalbu qabilun lil hawa. Bahwa hati nurani itu bisa menerima hidayah dan juga bisa menerima perintah dari hawa nafsu. Hati nurani kita itu diperebutkan oleh para malaikat dan para syayatin, setan-setan. Jiwa kita itu ada daya tarik duanya itu. Ada namanya khawatir. Ada daya tarik ke malaikat, ada daya tarik ke setan. Kata Imam Al-Ghazali, hati nurani kita itu bagaikan mangkok. Kalau malaikatnya masuk, setannya keluar. Kalau setannya masuk, malaikatnya pergi. Dan ini tidak pernah bisa menyatu antara jundul malaikat dan jundul syayatin. Tentara malaikat dan tentara setan ini siroun abadiyun, adalah pertarungan abadi yang menentukan masirul insan, yang menentukan nasib dari manusia itu sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau menyatakan, disinilah penentuan apakah manusia itu nanti akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga, ataukah penduduk neraka. Orang yang taat, tunduk, patuh kepada Allah namanya Abdullah, hambanya Allah. Senengannya ibadah, senengannya nyari perintah Allah. Apa sih maunya Allah? Selalu yang dipikirkan, diangan-angankan, dia nunggu perintah Allah, aturan Allah, tuntunan Allah. Namanya Abdullah. Allah suka, dia suka. Allah tidak suka, dia nggak suka. Allah memusuhi, dia juga ikut musuh. Allah mencintai, dia mencintai. Itulah Abdullah. Dan yang rugi yang kedua, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dialah Abdul nafs, Abdul hawa, adalah hamba dari hawa nafsu. Ini akan tarung terus menerus. Kalau kita nuruti, manusia nuruti hawa nafsunya, maka itu berarti yaj'al ilahahu hawahu, menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Dan disinilah yang akhirnya membuat manusia itu menyesal, merugi, kemudian berakhir pada laknat Allah, hukuman Allah di neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Tetapi kalau kita nurut Allah sebagai hamba Allah, maka di dunia kita juga dijamin oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan kemudian kalau kembali nanti kita mendapatkan balasan jauh lebih baik dari dunia, yaitu surga abadi, di mana kenikmatan surga itu digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga itu tidak pernah bisa dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbayangkan kenikmatannya di dunia. Karena itu para jamaah sekalian, dalam hadis qudsi juga dinyatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menanya orang yang paling sengsara di dunia tapi dimasukkan surga, ditanya oleh Allah, Mas, Pak, Bu, apakah panjenengan itu sampean pernah merasa menderita, gak enak, susah gitu di dunia? Maka ahli surga itu menjawab, tidak pernah ya Allah. Selama hidup saya seneng tok, bahagia tok, enak tok, tidak pernah sengsara. Saking membiusnya nikmat surga, seluruh penderitaan yang pernah ada di dunia itu menjadi lupa semua. Maka kita, siapapun kita,
kondisi apapun, semenderita apapun, jangan khawatir. Kita ada peluang surga, semua itu akan hilang semuanya. Kita lupa semuanya kalau kita masuk surga. Wis kadung di dunia ini soro. Misalnya ya, makan susah, rumah nggak punya, apalagi jabatan. Kita dihinakan, kita dimusuhi, misalnya dikucilkan, kita menderita. Masih ada peluang surga yang akan menghapus semua penderitaan itu. Dan sebaliknya, ada orang dimasukkan neraka, padahal dia orang yang paling sukses, paling senang, paling bahagia, paling dimuliakan, paling dihormati di dunia. Ditanya oleh Allah, Mas, Bu, Pak, apakah sampean pernah di dunia itu merasa bahagia gitu, senang gitu? Tidak pernah ya Allah, sepanjang hidup saya menderita terus menerus. Padahal dia putra mahkota. Sebelum lahir sudah ditunggu-tunggu, lahir sudah dielu-elukan, ditakuti, dihormati, lahir sudah jadi orang terkenal, lahir sudah menjadi orang kaya raya, lahir sudah dimuliakan, dihormati seluruh negeri. Ketika masuk ke dalam neraka, semuanya itu jadi lupa, karena juga sengsaranya penderitaan di neraka tersebut. Ini para jamaah sekalian, maka kita harus pastikan bahwa jiwa kita, hati nurani kita itu dipenuhi oleh para malaikat, sehingga kita senangnya yang baik-baik, senangnya menghamba kepada Allah, senangnya beribadah kepada Allah dalam segala bentuk aktivitas hidup kita. Allah ridho terus, Allah nggak suka berhenti. Walaupun untungnya 5.000 triliun, Allah tidak suka ini, riba ini, judi ini hasil korupsi, nggak mau. Kalau sampai tidak mau, tak kotak. Kalau sampai tidak mau, tak pindah tugaskan. Kalau sampai tidak mau, tak penjara. Nah, kalau kita hambanya Allah, semua itu tidak berarti. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, diminta untuk menghentikan dakwah Islam, dakwahnya Allah, dakwah agama yang benar, ngajak ke surga, diminta berhenti oleh paman-pamannya sendiri, keluarganya sendiri, tetangganya sendiri, guru-gurunya sendiri, tokoh-tokohnya sendiri, masyarakat Arab seluruhnya. Bahkan gak mentas, terakhir datang kepada Abu Thalib. Wahai Abu Thalib, sampaikan pada ponakanmu itu untuk menghentikan dakwahnya. Kalau mau, dia mau jadi raja, kita jadikan raja. Dia ingin jadi orang kaya, kita jadikan orang kaya, nggak usah kerja. Duit-duit kita kumpulkan semua, kita kasih Muhammad semuanya wis, supaya jadi orang terkaya di seluruh Arab. Kalau dia ingin seorang wanita, tinggal pilih, tinggal ngomong anak siapapun, kita kasihkan. Syaratnya hentikan dakwah itu, dakwah kepada Allah, ngajarkan kebaikan itu, ngajak ke surga itu suruh hentikan. Asal mau harta, tahta, wanita, tinggal ngomong saja, terserah apa maunya Muhammad. Ini semuanya adalah sesuatu yang diinginkan oleh semua orang mulai Nabi Adam sampai kiamat. Harta, tahta, wanita. Kalau wanita tambah pria ya. Harta, tahta, pria. Semua ingin itu. Orang di dunia semuanya ingin itu. Mulai bajingannya sampai ulamanya itu ingin itu semua. Mulai orang terbaik sampai orang terburuk suka itu semuanya. Apa jawab Rasulullah yang hambanya Allah itu? Luar biasa, mengagetkan seluruh Arab. Paman,
sampaikan pada mereka semuanya. Sampaikan dengan jelas dan gamblang. Wahai paman, andai mereka bisa memberi matahari di tangan kananku dan memberi rembulan di tangan kiriku untuk menghentikan dakwah kebenaran ini, dakwah Islam ini, dakwah ngajak kepada surga, kepada agamanya Allah ini, menjadi hamba Allah ini, saya kalau disuruh menghentikan itu, saya tidak akan mau sampai saya menang karenanya atau saya mati karenanya. Nah, itulah hambanya Allah. Tawaran seluruh dunia sudah dikasih, padahal waktu itu umat Islam termasuk Rasulullah dalam penderitaan yang sangat parah, bahkan diboikot barang, nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya kebun, nggak punya duit, nggak punya konco, wis pendeknya wis lemah. Itu ditawari seluruh dunia, yang diinginkan oleh manusia mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir dunia nanti itu, semua suka itu. Nabi Muhammad menolak. Nah, itulah kalau menjadi hambanya Allah, gak usah 1.000, 5.000 triliun atau 1 juta triliun, dunia dan seisinya. Bahkan kata Rasulullah, matahari kalau diberikan di tangan kanan, artinya seluruh alam wis gak berarti. Kalau disuruh menghentikan melakukan kebenaran, ngajak-ngajak kebenaran. Dan itulah contoh dari Nabi kita dan yang diinginkan oleh Nabi kita kepada kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, menghamba kepada Allah. Apalagi gak ada sing nawari, gak ada sing nawari harta, tahta, wanita, gak ada yang nawari alam semesta. Untuk apa kita? Wis dunia ini wis gak diopo-opo terus gak ngejar surga. Lah rugi murakkab, rugi kuadrat. Salah wis dunia ya wis terhina, di dunia juga nggak mulia, di dunia juga nggak kaya raya, nggak terkenal, nggak menjadi pejabat. Nah kemudian kita gak mau ngejar akhirat, gak mau ngejar surga. Alangkah ruginya orang seperti itu. Maka seringkali itu saya ternyuh kalau ada orang misalnya berangkat jam 3 mau kuliah subuh gini, setengah 4 sudah melihat orang teker-teker, cari-cari sampah, cari rongsokan. Kalau ndak sholat, ya Allah, kasihan gitu. Sudah di dunia kayak gini, kok nampaknya nada-nadanya orang yang seperti itu kok koyok gak memperhatikan agamanya gitu. Ya syukur orang masuk neraka kalau dulunya raja di dunia, dulunya orang kaya raya, sih mending sih pernah enak di dunia. Nah ada di dunia kita perhatikan sekarang, di dunia wis terhina, nggak punya apa-apa, ya wis ndak sholat, ndak poso, ndak ngaji, ngotot ngejar dunia di sampah-sampah itu. Ya Allah, itu saya kadang ternyuh sendiri. Mendingan kita jadi orang kaya raya masuk surga daripada orang yang miskin tapi masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkinkah Bapak Ibu sekalian? Ya mungkin. Man aradad dunya fa alai bil ilmi, wa man aradal akhirah fa alai bil ilmi, wa man aradahuma fa alai bil ilmi. Siapa yang ingin sukses dunia harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses akhirat harus dengan ilmu. Siapa yang ingin sukses dua-duanya harus dengan ilmu. Ya kuncinya berarti di ngaji gitu. Karena semuanya pakai ilmu. Dan alhamdulillah di masjid kita ini kita difasilitasi oleh jamaah-jamaah Rungkut Harapan, ngaji terus ada ini. Jazakumullah khairan, semoga Allah membalas semua amal baik panjenengan semua, sehingga masjidnya terus makmur, diisi taklim-taklim. Semoga ini semuanya membuat kesalahan, kekurangan, dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan yang anggota badan yang kedua adalah
al-ibadah al-jawarihiyah, ibadah anggota badan. Anggota badan malah ini sepele. Karena apa? Ternyata itu diremot dari hati. Kata para ulama ternyata cuma khaddam. Laksana khaddam abid lil mulk. Anggota badan ini ibarat hanya pelayan dari hati nurani kita. Hati nurani kita baik, maka akan bergerak badan kita kepada yang baik. Hati nurani kita buruk, maka badan kita akan bergerak kepada yang buruk. Nah, ini lebih ringan kalau ibadah jawarihiyah ini, dan orang bisa membantu kita karena bisa lihat. Tapi ibadah hati hanya kita yang tahu. Ini harus ngaji terus supaya kita tahu itu salah apa enggak. Karena orang lain tidak bisa bantu kalau hati. Kalau zahir bisa. Orang nggak sholat, mari Pak sholat, mari Bu sholat. Orang tidak puasa, mari Bu, mari Pak sholat, bisa. Mari ngaji. Tapi kalau kesalahan batin, kita tidak tahu, wah, semuanya rusak semuanya, dan orang nggak bisa bantu karena di dalam hati. Inilah barangkali makna yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa samikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguhnya Allah tidak mau melihat bentuk kalian dan badan kalian, tapi Allah melihat kepada hati nurani kalian dan amal kalian. Bentuk jenis kita nggak dilihat. Di dunia ini kita lihat ya, ada yang hidungnya mancung, ada yang pesek. Kita bagian yang pesek. Ada kulit putih, kuning, ada hitam, kita coklat. Ada yang cantik, ada yang jelek. Ada yang cacat, ada yang normal, bagus. Nggak dilihat itu semua. Maka jangan khawatir ya, walaupun kita pesek-pesek, insya Allah nggak kalah kok dengan Habib-Habib. Dengan orang Arab, dengan hidung-hidung mancung yang sekarang lagi rame itu. Yang koyok-koyok ada kasta dalam Islam. Justru Islam itu datang menghapus kasta. Semua dilihat dengan hati nurani dan amal perbuatannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Nggak sampai yang hidung-hidung pesek ini jangan kecil hati. Bahkan pernah dalam sejarah satu-satunya orangnya masih hidup tapi sandalnya sudah di surga. Sampai pasti tahu ya siapa itu? Bilal. Bilal bin Rabah itu kan orang hitam ya. Insya Allah masih gantengan saya. Walaupun saya coklat ini. Kulit hitam, asalnya budak, kemudian nurut Rasulullah SAW. Rasulullah pun heran. Bilal, apa amalanmu? Kok saya sudah mendengar terumpamu itu sudah di surga duluan. Ini nggak pernah ada manusia selain Bilal begitu. Nggak ada ya Rasulullah, biasa saja. Cuma kalau saya setiap habis wudhu, saya sholat sunnah 2 rakaat. Kalau bahasa kita li syukril wudu gitu ya. Salat sunnah habis wudu gitu. Ternyata itu istimewa. Dan barang yang istimewa kan layak untuk kita tiru. Tapi kok kita nggak niru ya? Sesuatu yang gampang tapi jadi cerita aja, kayak kita juga nggak bisa biasakan. Gampang tapi ternyata ya berat. Habis wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Itu menjamin Bilal sebelum meninggal terumpanya sudah di surga. Dan itu bentuknya orang kulit hitam dan dari kasta bawah, budak tadinya kan gitu. Di surga duluan. Nah sekarang kayak ada isu-isu koyok-koyok surga itu di tangan ras tertentu, kelompok tertentu. Nah, itu harus kita luruskan ya. Justru sebaliknya, Islam datang menghapus kasta-kasta itu. Makanya kita harus mengukur orang itu bukan karena mancungnya hidungnya, tingginya badannya,
gagahnya, cantiknya, kayanya, miskinnya, tapi ya ketakwaannya, dan itu yang fair. Wong kita tidak pernah pesen kok, lahirkan ya Allah aku jadi anaknya Nabi Muhammad, atau anak orang pesek, atau orang kulit hitam, kulit merah. Tidak pernah, itu sudah kehendak Allah, tidak bisa kita tolak. Nah, kalau ukurannya ketakwaan, semua akan bisa menerima, dan itu logis dan itu terbukti. Makanya para jamaah sekalian, kita harus mengikuti ajaran Islam itu dengan sempurna, dengan ngaji terus menerus. Lebih-lebih di zaman akhir ini banyak pemahaman-pemahaman yang keliru ya, menyimpang, bahkan membingungkan umat Islam. Ada sebagian orang kayak merasa surganya itu miliknya, seakan-akan yang lain itu kelas 2, kelas 3. Itu tidak ada. Dalam Islam itu justru yang diangkat adalah ketakwaannya. Para jamaah sekalian, jadi kalau ada banyak ya ribut-ribut di medsos sekarang ini antara terah dari Wali Songo dan terah dari Ba'alawi ya, atau para habaib, maka sebenarnya itu bukan topik utama dalam Islam. Topik utama itu adalah qulubikum wa a'malikum. Bagaimana hati kalian? Bagaimana amal kalian? Hati kalian sesuai Islam apa enggak? Amal kalian sesuai Islam apa enggak? Sesuai, masuk surga. Walaupun itu dari budak yang hitam. Enggak sesuai, masuk neraka. Walaupun anak Nabi, seperti anaknya Nabi Nuh atau istrinya Nabi Lut dan lain-lain. Para jamaah sekalian, Rasulullah pernah menyatakan, andai putriku tercinta ini namanya Fatimah Az-Zahra, sarokot mencuri, lakotok tu yada, aku sendiri yang akan motong tangannya. Hai Fatimah, beramallah kamu. Fatimah, putri sayanganku, kalau kamu tidak mau beramal, aku nggak akan bisa nolong kamu di hadapan Allah. Ini putri langsung Rasulullah dan paling dicintai. Nah, yang sekarang ini yang ngaku jadi keturunan Rasul udah 1400 tahun. Bukan anaknya lagi, udah keturunan-keturunan, dan tidak tahu apa keturunan benar, ngaku juga kita juga nggak tahu. Apa keturunan benar, apa cuma ngaku-ngaku, kita juga tidak tahu. Maka yang paling aman mengandalkan keselamatan itu iman dan amal soleh. Bukan mengandalkan saya anak yai, anak habib, anak tuan guru. Enggak, itu enggak ada jaminan. Tapi jaminan adalah iman dan amal soleh. Maka sebagai barometer dari iman, amal soleh, ibadah yang benar adalah ziyadatul khair ala khair, adalah tambahnya kebaikan setelah kita melakukan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, walladzina tadau zadahum huda. Siapa orang yang mendapatkan hidayah akan ditambah hidayah itu oleh Allah. Wa atahum taqwahum, dan Allah akan menjadikan orang itu sebagai orang yang bertakwa. Hari demi hari pingin semakin baik, berarti ibadah kita diterima oleh Allah. Hari demi hari tambah merosot, tambah malas beribadah, tandanya ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Maka kita bisa ngukur masing-masing kita, semakin senang ibadah apa enggak. Semakin senang berarti ibadah kita diterima oleh Allah. Kalau semakin merosot, makin tidak semangat, makin enggan, apalagi murtad kayak Saifuddin Ibrahim itu, itulah tandanya ibadahnya tidak diterima. Na'udzubillahi min dzalik. Yang paling fatal, malas, murtad kayak Saifuddin Ibrahim itu. Tapi kalau diterima, naik, semakin dekat, semakin jadi para aulia Allah, yaitu menjadi kekasih Allah. Makin dekat, makin nikmat dalam beribadah dan menghamba kepada Allah. Semoga itu
Yang terjadi pada kita para jamaah Bapak Ibu sekalian, hari demi hari semakin membaik, semakin dekat kepada Allah, semakin diridhoi oleh Allah, semakin mendekatkan kita kepada surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah sekalian, semua yang benar itu dari Allah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salah kurang itu dari saya pribadi. Mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita berdoa ya. Mudah-mudahan doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik. Allahumma inna dhalamna dhulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka fiha ridha wa lana fiha shalah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.